Kali ini kita akan belajar pada pokok bahasan sel elektrokimia. Jadi sel elektrokimia ini merupakan salah satu pokok bahasan kimia yang penerapannya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Artinya banyak benda-benda di sekitar kita yang kita gunakan yang menerapkan prinsip kerja dari sel elektrokimia. Jadi apa itu sel elektrokimia? Sel elektrokimia berasal dari dua kata, yaitu elektro dan kimia. Elektro artinya listrik, kimia merupakan cabang ilmu. Jadi dapat disimpulkan sel elektrokimia ini merupakan cabang ilmu kimia yang berhubungan dengan perubahan zat yang disebabkan oleh arus listrik. Cabang ilmu kimia yang berhubungan dengan perubahan zat yang menghasilkan arus listrik atau perubahan kimia yang disebabkan oleh arus listrik. Jadi sel elektrokimia ini terdiri dari dua. Yang pertama sel volta, yang kedua sel elektrolisis. Jadi pada bagian ini kita akan fokuskan pada sel volta. Sebelum kita tahu apa itu sel volta, sekarang kita amati dulu gambar ini. Jadi pada gambar terdapat satu buah sepeda motor. Kita tahu di dalam sepeda motor ini terdapat aki yang berisi larutan kimia. Yang kemudian aki ini dapat diubah menjadi energi listrik melalui serangkaian proses kimia. Jadi ketika aki sudah berubah menjadi energi listrik, maka energi listrik dapat dimanfaatkan. Misalnya salah satunya untuk menghidupkan lampu pada kendaraan. Yang kedua adalah baterai alkali. Jadi prinsip kerja pada baterai alkali ini mirip dengan prinsip kerja pada aki tadi. Jadi dia berisi larutan kimia yang dapat diubah menjadi energi listrik melalui serangkaian reaksi kimia. Ketika dia sudah diubah menjadi energi listrik, maka baterai alkali ini dapat dimanfaatkan. Misalnya untuk menghidupkan radio dan sebagainya. Jadi untuk lebih memahami apa itu sel volta, maka kita akan belajar subtopiknya. Yang pertama itu pengertian. Kemudian yang kedua rangkaian sel volta. Yang ketiga potensial elektroda dan potensial sel, dan yang keempat kespontanan reaksi redoks. Oke, kita bahas satu persatu. Pengertian sel volta. Jadi sel volta ini merupakan salah satu sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia. Menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia. Jadi reaksi kimia yang dimaksud di sini adalah reaksi redoks. Jadi pada sel volta ini terdapat dua buah elektroda, yaitu katoda yang bermuatan positif dan anoda yang bermuatan negatif. Jadi untuk mengingatkan elektrodanya, maka kita beri singkatan. Singkatannya adalah KEPAN, katoda positif, anoda negatif. Kemudian tadi sudah dikatakan bahwa berlangsung yang namanya reaksi redoks. Redoks berarti terdiri dari reduksi dan oksidasi. Jadi pada sel volta ini berlangsung reduksi dan oksidasi. Di mana reduksi ini berlangsung di katoda, sedangkan oksidasi berlangsung di anoda. Selanjutnya kita akan bahas rangkaian sel volta. Jadi pada rangkaian sel volta ini, dia digambarkan dengan dua buah gelas kimia. Ini contoh gelas kimianya. Kemudian gelas kimia ini mengandung dua buah elektroda, yaitu anoda yang bermuatan negatif dan katoda yang bermuatan positif. Kemudian anoda dan katoda ini dihubungkan dengan arus listrik. Simbolkan dengan voltmeter, sehingga dia pada anoda maupun katoda ini dia bisa mengalir arus listrik. Kemudian aliran elektronnya mengalir dari anoda menuju katoda. Jadi perhatikan tanda panah ini merupakan simbol untuk aliran elektron dari anoda menuju katoda. Kemudian pada gelas kimia ini dihubungkan dengan yang namanya jembatan garam. Jembatan garam. Jadi jembatan garam ini merupakan jembatan yang menghubungkan setengah reaksi pada sel volta. Jembatan garam ini berisi larutan garam. Larutan garam yang biasa dipakai itu misalnya NaCl atau KCl
atau bisa juga NO3 maupun KNO3. Jadi larutan garam tadi dimasukin ke dalam pipa untuk menghubungkan setengah reaksi. Jadi ini merupakan pipa ya. Pipa ini berisi larutan garam yang tadi. Jadi ketika elektron yang bergerak dari anoda menuju katoda, maka di anoda dia akan kelebihan muatan positif karena elektronnya sudah ditransfer tadi. Jadi ion-ion pada jembatan garam, ion-ion negatif dari jembatan garam akan bereaksi dengan ion positif di anoda dan menetralkannya. Jadi keadaannya tetap stabil. Sama halnya dengan katoda. Jadi di katoda ini tadi dia sudah menerima transfer elektron dari si anoda. Jadi katoda yang awalnya bermuatan positif, dia jadi kelebihan elektron karena menerima transfer dari anoda. Jadi di sini dia jadi kelebihan elektron. Maka untuk mengatasinya, ion-ion positif dari jembatan garam akan bereaksi dengan ion negatif di katoda dan menetralkannya. Sehingga reaksi redoks akan terus berlangsung dan energi listrik akan tetap dihasilkan. Jadi untuk menyatakan sel Volta digunakan diagram sel atau notasi sel. Ya, ini dia ya. Jadi diagram sel pada sel Volta yaitu kita tuliskan anoda yang bermuatan negatif diikuti dengan elektrolit anodanya kemudian dihubungkan oleh jembatan garam. Jadi ini merupakan simbol untuk jembatan garam. Kemudian elektrolit katoda dan yang terakhir katoda. Jadi ingatkan anoda, elektrolit anoda dihubungkan dengan jembatan garam, elektrolit katoda kemudian diikuti katodanya. Jadi anoda dan elektrolit anoda ini mengalami reaksi yang namanya oksidasi. Sedangkan katoda dan elektrolit katodanya mengalami reaksi yang disebut dengan reduksi. Selanjutnya kita akan belajar tentang potensial elektroda. Jadi potensial elektroda ini adalah kemampuan atom untuk beroksidasi atau bereduksi. Jadi kemampuan beroksidasi ini sama dengan potensial oksidasi. Sedangkan kemampuan untuk bereduksi ini sama dengan potensial reduksi. Jadi harga potensial oksidasi suatu atom itu sama dengan harga potensial reduksi. Yang berbeda hanyalah tandanya nanti. Ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Jadi untuk menyatakan harga potensial elektroda suatu logam dalam larutannya, jadi dia harus menghubungkannya dengan sel lain yang disebut elektroda standar. Ya, jadi untuk menentukan harga potensial elektrodanya harus dihubungkan dengan sel lain sebagai elektroda standar. Elektroda standar yang biasa digunakan adalah hidrogen, di mana nilai potensial elektroda hidrogen ini sama dengan 0. Jadi jika elektroda mempunyai potensial reduksi lebih besar dari H positif, maka potensial elektrodanya positif. Sedangkan jika elektroda mempunyai potensial reduksi lebih kecil dari H positif, maka potensial reduksinya negatif. Ya, jadi untuk lebih memahami kita masuk ke contoh soal. Ya, misalnya yang pertama adalah elektroda logam Cu dengan potensial elektroda sama dengan 0,34 volt dengan aliran elektron dari H2 ke elektroda Cu. Maka yang ditanya adalah hitung potensial elektroda standarnya. Ya, jadi untuk menyelesaikan ini kita kasih dulu yang diketahui dan ditanya. Tadi katanya potensial elektroda Cu sama dengan 0,34 volt. Kemudian potensial standarnya kita gunakan adalah H2. Ya, jadi karena ini nilainya potensial elektrodanya sama dengan positif, maka ini dia bertindak sebagai katoda. Ya, jadi katoda positif. Anoda negatif. Jadi di katoda berlangsung yang namanya reaksi reduksi. Dari Cu2 positif menjadi Cu dengan nilai potensial elektrodanya 0,34. Kemudian di anoda dia digunakan H2. H2 ini mengalami oksidasi menjadi 2H positif. Jadi untuk menstabilkannya maka kita kasih dia elektron supaya muatan di kanan sama dengan muatan di kiri. Jadi kita tambah 2 elektron.
Jadi pada katoda maupun anoda terlibat masing-masing 2 elektron. Jadi bisa kita coret dia. Elektron yang di katoda habis dengan elektron yang di anoda. Maka sisalah reaksi selnya yaitu Cu2+ tambah H2 menghasilkan Cu tambah 2H+ dengan potensial elektrodanya 0,34 volt. Jadi itu cara untuk menentukan potensial elektrodanya. Jadi ingat aja, kalau ini potensial elektrodanya yang diketahui bernilai positif, maka dia adalah katoda. Maka buat anodanya berarti H2. Tapi kalau misalnya di soal diketahui potensial elektroda logam yang diketahui adalah negatif, maka dia bertindak sebagai anoda. Jadi katodanya yang kamu masukin adalah H2. Jadi tergantung besarnya nilai potensial elektrodanya. Jadi itu merupakan langkah-langkah yang kita gunakan untuk menentukan besarnya potensial elektroda standar. Kemudian yang kedua, kita akan bahas yang namanya potensial sel. Jadi sekali lagi, yang dihasilkan pada sel volta itu adalah energi listrik. Ya, jadi listrik dilambangkan dengan potensial sel atau N0 sel. Potensial sel ini merupakan selisih untuk potensial reduksi, di mana potensial reduksi ini sudah dimiliki oleh masing-masing logam yang terlibat pada elektroda. Jadi kalau misalnya nanti kita mengerjakan soal, maka di soal sudah tertera yang namanya potensial elektroda masing-masing logamnya. Jadi untuk mencari potensial selnya, maka kita bisa cari dari rumus N0 sel sama dengan N0 katoda dikurang N0 anoda. Atau N0 sel sama dengan N0 reduksi dikurang N0 oksidasi. Sama aja ya, karena di katoda terjadi reduksi, di anoda terjadi oksidasi. Ya, jadi untuk lebih memahami, kita berikan dulu satu contoh soal. Jadi di contoh soal diketahui potensial elektroda perak dan tembaga sebagai berikut. Jadi ini elektroda peraknya positif 0,80 volt, sedangkan elektroda tembaga positif 0,34 volt. Kemudian ditanyakan diagram sel volta, kemudian potensial standar selnya, dan yang terakhir reaksi selnya. Oke, jadi untuk menentukannya, maka kita harus tentukan dulu yang mana dia katoda, yang mana dia anoda. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa katoda itu positif, anoda itu negatif. Jadi bagaimana ketika selnya ini sama-sama positif? Ya, ini kan sama-sama positif ya. Jadi untuk menentukan yang mana dia katoda, yang mana dia anoda, maka lihat. Jadi semakin besar nilai positifnya, dia semakin mengarah ke katoda. Jadi di sini yang bertindak sebagai katoda adalah si Ag karena nilainya lebih besar dari si Cu. Ya, jadi ini dia. Maka untuk menggambarkan diagram selnya tadi dirumuskan dengan anoda, kemudian elektrolit anoda, lalu dihubungkan dengan jembatan garam, kemudian elektrolit katoda, dan yang terakhir katoda. Maka di sini tadi yang bertindak sebagai anoda adalah si Cu. Maka tulis Cu. Kemudian elektrolitnya adalah si Cu2 positif. Maka kita tulis di sini Cu2 positif. Kemudian dihubungkan dengan jembatan garam. Ya, setelah jembatan garam, dia elektrolit katoda. Tadi katodanya si Ag, maka elektrolitnya Ag+. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah si Ag-nya atau katodanya. Itu dia untuk diagram sel. Kemudian untuk menghitung besarnya N0 sel, maka kita bisa cari N0 sel tadi rumusnya adalah N0 di katoda dikurang N0 di anoda. Jadi di katoda tadi N0-nya 0,80. Maka kita masukin dikurang N0 di anoda. Anoda tadi 0,34. Maka hasilnya sama dengan 0,46 volt. Kemudian untuk menghitung reaksi selnya, kita harus buat dulu reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Jadi kita tahu tadi di katoda berlangsung yang namanya reaksi reduksi. Berarti kalau dia reduksi, berarti dia penurunan bilangan oksidasi. Maka di sini Ag+ menjadi Ag.
Ya, untuk menyetarakan muatannya di kiri dan di kanan kita tambahkan elektron. Karena di kiri muatan yang bereaksi adalah 2 positif, maka kita tambahkan elektron sebanyak 2 supaya muatannya sama dengan 0. Kemudian untuk di anoda, dia berlangsung reaksi oksidasi. Jadi kalau katanya oksidasi berarti dia naik bilangannya. Jadi di sini Cu menjadi Cu2 positif. Jadi untuk menyamakan muatan di kiri dan di kanan, maka pada sebelah kanan kita tambahkan elektron sebanyak 2. Jadi muatan di kiri sama dengan muatan di kanan. Kemudian setelah kita tentukan reaksi di katoda maupun reaksi di anoda, sekarang reaksinya kita eliminasi. Oke, kita tambahkan. Jadi di sini elektron ini kan sama-sama 2, jadi bisa kita coret. Kita habiskan. Jadi yang tersisa di reaksi selnya atau redoksnya adalah Cu ditambah 2Ag plus menghasilkan Cu2 plus ditambah 2Ag. Dengan besar NO selnya sama dengan 0,46 volt. Jadi itu dia cara untuk menentukan reaksi sel. Oke. Jadi untuk lebih memahami, saya berikan satu contoh soal lagi. Jadi di sini ini contoh soalnya agak berbeda yang sebelumnya. Jadi di sini diberikan 3 contoh sel. Ya, Zn, Cu dengan Al dengan nilai potensial elektroda masing-masing. Jadi kita disuruh untuk menuliskan diagram selnya, potensial selnya, dan reaksi selnya. Jadi yang pertama kita tentukan adalah diagram sel. Jadi diagram sel itu kan dia tadi rumusnya anoda, elektrolit anoda, kemudian jembatan garam, kemudian elektrolit katoda, dan yang terakhir katoda. Jadi ini hanya dibuat dari 2 elektroda. Ya, ketika ada 3 sel di sini, maka kita buat masing-masing 1. Kita hubungkan. Jadi ada 3 sel, maka diagram selnya nanti yang terbentuk juga ada 3 diagram sel. Oke, kita buat sel yang pertama. Misalnya di sini sel yang pertama kita buat dari Zn dengan Cu, ya. Zn dengan Cu. Jadi angkanya sama, kita tentukan dulu yang mana katoda, kemudian yang mana anoda. Karena di sini NO-nya sudah jelas ya, positif dengan negatif. Maka yang positif adalah katoda, yang negatif adalah anoda. Maka dapat dia katodanya adalah si Cu, anodanya adalah si Zn. Maka tinggal kita masukin ke diagramnya. Jadi Zn kemudian diikuti Zn2 plus sebagai elektrolit anoda, kemudian jembatan garam, lalu elektrolit katoda Cu2 plus, terakhir katodanya adalah si Cu. Itu untuk sel yang pertama. Kemudian untuk sel yang kedua, kita buat dari Zn dengan Al. Ya, jadi dari Zn dengan Al. Jadi di sini Zn nilainya adalah negatif 0,76. Kemudian Al adalah negatif 1,66. Ya, jadi kita tentukan dulu yang mana dia katoda, yang mana dia anoda. Jadi ini karena dia sama-sama negatif, ya jadi untuk menentukan yang mana dia katoda, kita pilih. Jadi yang lebih mendekati ke positif, maka dia katoda, yang lebih negatif dia anoda. Nah, karena di sini 0,76, negatif 0,76 lebih besar dari negatif 1,66, maka si Zn ini dia akan bertindak sebagai katoda. Sedangkan si Al bertindak sebagai anoda. Maka langsung kita masukin. Anoda, kemudian elektrolit anodanya Al3+, kemudian jembatan garamnya, diikuti dengan elektron katodanya Zn2+, diikuti dengan katoda si Zn. Kemudian untuk diagram sel yang ketiga, kita pasangkan dari si Cu dengan si Al. Ya, ini sudah jelas ya. Langsung NO-nya ada yang positif, ada yang negatif. Berarti yang positif sebagai katoda, yang negatif sebagai anoda. Langsung kita masukin. Jadi diagramnya adalah anoda, elektrolit anodanya, kemudian jembatan garam, diikuti dengan elektrolit katoda, dan yang terakhir adalah katodanya. Itu dia untuk menentukan diagram sel.
Selanjutnya kita mau menentukan potensial selnya. Jadi potensialnya selnya ini kita hitung dari sel masing-masing. Jadi sel yang pertama tadi yang berisi Zn dengan Cu. Jadi untuk menentukan N0 selnya, kita cari dari N0 katoda dikurang N0 anoda. Tadi katodanya adalah si Cu, 0,34. Kemudian anodanya adalah si Zn, minus 0,76 volt. Maka di sini positif 0,34 volt kurang negatif 0,76 volt, maka didapatlah hasilnya 1,1 volt. Ya. Kemudian untuk mencari reaksi selnya, maka kita harus tentukan dulu reaksi di katoda maupun reaksi di anoda. Ya, karena katodanya tadi Cu, maka di sini Cu mengalami reduksi, menghasilkan Cu2 positif, menghasilkan Cu. Kemudian di anoda tadi si Zn, ya. Jadi pada anoda berlangsung yang namanya reaksi oksidasi. Jadi Zn berubah menjadi Zn2 positif ditambah 2 elektron. Jadi selanjutnya kita eliminasi dia. Elektron yang di katoda habis dengan elektron yang di anoda. Ya. Jadi reaksi selnya adalah reaksi yang bersisa kita tuliskan. Jadi di sini Zn tambah Cu2 positif menghasilkan Zn2 positif ditambah Cu. Dengan N0 selnya sebesar 1,1 volt. Itu dia untuk menentukan besarnya potensial sel dan reaksi selnya. Jadi untuk sel kedua maupun sel ketiga, langkah pengerjaannya adalah sama seperti sel yang pertama. Ya, kemudian kita akan belajar yang namanya kespontanan reaksi redoks. Jadi reaksi redoks itu dapat berlangsung secara spontan atau berlangsung terus-menerus. Jadi kespontanannya ini ditentukan berdasarkan harga potensial selnya. Nah, jadi ditentukan berdasarkan harga potensial sel. Jadi jika potensial selnya lebih besar dari 0 atau reaksinya positif, maka reaksinya berlangsung spontan. Sedangkan jika potensial selnya lebih kecil dari lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, reaksi tidak berlangsung spontan. Ya. Selain menggunakan potensial sel, kespontanan reaksi redoks juga dapat ditentukan oleh deret volta. Jadi apa itu deret volta? Deret volta merupakan logam-logam yang disusun berdasarkan daya oksidasi dan daya reduksinya. Jadi ini disusun berdasarkan kekuatan daya oksidasi dan kekuatan daya reduksi. Jadi di sini ketentuannya katanya semakin dia ke kiri, berarti logamnya semakin mudah teroksidasi. Sedangkan dia semakin ke kanan, berarti logamnya semakin mudah tereduksi. Kemudian semakin dia ke kiri, berarti reaksinya berlangsung di anoda. Sedangkan dia ke kanan, berarti reaksinya berlangsung di katoda. Kemudian, semakin dia ke kiri, reduktornya semakin kuat. Sedangkan semakin dia ke kanan, oksidatornya semakin kuat. Selanjutnya adalah N0-nya. Jadi, semakin ke kiri, N0-nya semakin kecil atau mendekati negatif. Sedangkan semakin dia ke kanan, N0-nya semakin besar. Jadi ini batasnya adalah di sini ya. Di logam H. Oke, kita lihat contoh soalnya. Jadi misalnya pada contoh soal ini, untuk lebih memahami kespontanan reaksi redoks, maka kita lihat contoh soalnya. Jadi katanya di sini diketahui masing-masing potensialnya. Jadi si Fe3 positif menghasilkan Fe2 positif dengan potensial sel sebesar 0,77 volt. Kemudian Cu2 positif menghasilkan Cu dengan potensial sel positif 0,34 volt. Dan yang terakhir Fe2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Fe dengan potensial sel 0,44 volt. Jadi kita mau ditanya,
menentukan reaksi yang mana yang berlangsung secara spontan maupun tidak berlangsung secara spontan dari reaksi berikut. Jadi di sini yang pertama adalah si Cu dengan Fe3 positif menghasilkan Fe2 positif tambah Cu2 positif. Ya, kemudian yang B, Cu bereaksi dengan Fe2 positif menghasilkan Fe ditambah Cu2 positif. Jadi kita mau menentukan yang mana dia reaksi yang berlangsung secara spontan. Nah, untuk reaksi yang berlangsung secara spontan ini maka kita lihat dari besarnya enol sel. Enol sel ini bisa kita cari dari enol katoda dikurang enol anoda. Ya, jadi di sini yang bertindak sebagai katoda adalah si Fe karena enolnya lebih besar. Jadi kita buat 0,77 kemudian dikurang 0,34. Ya, jadi dapat dia hasilnya sama dengan positif 0,43 volt. Tadi katanya kalau enol sel lebih besar dari 0 atau bernilai positif, maka reaksi berlangsung spontan. Maka di sini karena dia enol selnya positif, maka reaksinya spontan. Sedangkan pada reaksi yang kedua, ini kita lihat enol selnya adalah si enol Fe dikurang enol Cu. Jadi negatif 0,44 volt dikurang 0,34 ini sama dengan negatif 0,78 volt. Karena enol selnya bernilai negatif, maka reaksinya berlangsung tidak spontan. Jadi lihat aja untuk menentukan